Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma dari TI 24B1 yang akan menjelaskan tentang rukun iman dan pembagiannya. Tapi berkaitan sama mental health ya. Nanti biar aku jelasin gimana hubungannya. Oke. Apa sih hubungannya rukun iman sama mental health? Pernah dong kalian scroll sosmed yang isinya tentang mental health, tips and triknya buat ngejaga mental health kita biar supaya chill, tenang, dan stabil. Pentingnya tentang menjaga mental health kita di dunia yang serba sat ini, kayak zaman sekarang, mental health tuh jadi hal yang penting banget. Tekanan dari keluarga, sekolah, kuliah, tempat kerja, itu semua tuh sangat berpengaruh, saling berkaitan, dan semuanya bisa bikin kita ngerasa kayak cemas, stres, bahkan burnout. Tapi gimana caranya supaya kita tetap chill dan positif di tengah semua itu tuh gimana sih gitu kan? Jadi kita butuh yang namanya rukun iman untuk keseimbangan mental dalam perspektif Islam. Yang pertama itu ada iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu punya power besar buat ngebantu kita ngelewatin stress, burnout, cemas gitu kan. Di saat kita yakin kepada Allah yang Maha Kuasa dan selalu ada buat kita, itu tuh bisa jadi hal mengingatkan kita melepaskan beban di hidup kita gitu, dan kita tuh cuma bisa serahkan semuanya hanya kepada Allah. Dan yang kedua, iman kepada malaikat. Itu tuh dukungan dimana malaikat tuh yang selalu ngedukung kita walaupun kita nggak bisa ngeliat. Iman kepada malaikat juga ngebantu kita biar gak ngerasa sendirian gitu. Di saat kita yakin adanya malaikat yang selalu ngawasin kita dan ngedoain kita, kadang cukup tahu ada yang peduli walaupun kita nggak bisa ngelihat mereka. Setelah itu bisa ngebantu kita buat ngerasa jadi lebih tenang. Dan yang ketiga itu ada iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah ini kaya banget dengan panduan petunjuk hidup yang gak cuma buat kehidupan fisik tapi juga mempengaruhi kehidupan mental kita. Kayak Al-Quran masih banyak sekali pedoman, nasihat, cara, kayak tips and triknya bisa ngebantu kita tetap sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai cobaan di hidup kita. Dan yang keempat ini ada iman kepada Rasul-Rasul Allah, terutama Nabi Muhammad SAW. Jadi contoh nyata bagaimana menghadapi ujian hidup dengan sabar dan ikhlas. Ketika kita mengikuti teladan mereka ini, kita bisa menemukan cara untuk tetap tenang meski hidup gak selalu mudah. Yang kelima, ada iman kepada hari akhir, dimana iman kepada hari akhir itu ngasih kita perspektif yang penting bahwa hidup ini tuh sementara dan setiap ujian yang kita dapatkan itu pasti ada akhirnya. Dan hal ini tuh ngebantu kita untuk gak terbebani sama masalah dunia, karena kita tahu kehidupan yang lebih baik itu hanya ada di akhirat. Nah, yang keenam, ini ada iman kepada qada dan qadar. Di sini iman kepada qada dan qadar atau takdir itu ngajarin kita untuk menerima bahwa setiap hal tuh nggak bisa kita kendaliin gitu. Tapi itu bukan berarti kita nggak ada usahanya gitu loh. Bukan berarti kita harus pasrah. Kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin dan percaya Allah akan selalu ngasih kita yang terbaik. Kenapa sih rukun iman itu bisa ngebantu mental health kita? Rukun iman tuh nggak cuma ngebantu kita buat meningkatkan keimanan kita, tapi berdampak besar juga buat mental health kita. Ketika kita percaya dan yakin sama Allah, percaya bahwa malaikat
ada untuk ngebantu kita dan hidup dengan perspektif yang lebih positif, itu bikin kita lebih kuat mental dan gak gampang tertekan gitu. Jadi kesimpulannya dari video ini, rukun iman tuh gak cuma sebagai fondasi keimanan kita, tapi juga kekuatan mental yang buat ngebantu kita untuk tetap tenang, sabar, dan ikhlas dalam menjalani ujian hidup. Mari kita tingkatkan iman dan juga mental health kita bareng-bareng. See you di next video.